Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar. Kembali lagi bersama saya Mutia Fonisa. Kali ini kita akan lanjut tentang pengulangan ya. Pengulangan kajian khususnya di sini adalah tentang nested loop. Artinya apa di sini ya? Kalau bahasa kitanya itu adalah loop bersarang atau pengulangan tersarang gitu ya. Jadi saya nggak habis pikir juga ya, kenapa namanya ini loop bersarang ya gitu ya. Jadi asal muasalnya siapa nih yang ngasih nama? Kok bisanya namanya loop bersarang gitu kan? Jadi mungkin teman-teman bisa lihat nanti ya, ada sarang ya, ada sarang yang terjadi gitu kan. Oke, jadi untuk pengulangan bersarang ini akan ada loop di dalam loop gitu. Prinsipnya bagaimana? Nanti untuk pengulangan bersarang, program itu dia akan mengeksekusi ya. Dia akan mengeksekusi perulangan ya atau pengulangan di luar itu satu kali ya. Kemudian dia selesaikan yang bagian dalam. Setelah itu program akan melanjutkan pengulangan yang di luar lagi satu kali dan kembali lagi ke dalam sampai pengulangan di luar itu selesai gitu. Ya, teman-teman kita lihat saja shortcut programnya. Mari kita ke sini, marilah kemari ya. Nah, untuk pengulangan bersarang ini kita bisa melakukan membuat sarang itu dengan bahan yang sama, dengan daun saja, atau kita campur daun dengan benang gitu kan. Maksudnya gini, kita bisa membuat loop bersarang itu dengan for saja, atau kita bisa menggunakan while saja, ya, atau kita bisa menggunakan for dengan while. Kombinasi keduanya. Kan kita punya dua struktur pengulangan ya. Maka sekarang saya mau lihat yang for saja. Ya, di sini kita punya I dalam dalam rank saya ingin buat nilainya di sini ya. Ini batas atasnya ke batas awalnya ya gitu ya. Kemudian ini n kurang 1, saya mau di 4 aja kayaknya ya. Ini hanya untuk pemahaman. Kemudian jangan lupa titik 2 sehingga indentasinya langsung otomatis berfungsi. Kemudian bedakan elemennya. Maksudnya di sini variabel daripada elemen yang akan kita cetak gitu ya. Di atas I, di bawah J. Nah, jadi kita buat rank, saya buat rank yang sama saja. Nggak harus sama ya, tergantung terserah lakukan mau milihnya seperti apa gitu ya. Maksudnya tergantung programmernya, dia mau menulis ranknya itu berapa yang diinginkan gitu ya. Untuk melihat jalannya atau bagaimana algoritma yang terjadi pada loop bersarang ini, saya tulis seperti ini dulu ya. Loop luar ke satu. Berarti kita agar dia looping, saya buat di sini I gitu ya teman-teman. Kemudian loop luar, kemudian loop dalam. Oke, loop dalam ke. Nah, loop dalam itu diindeks dengan J, maka di sini saya tulis itu adalah J. Begitulah caranya, beginilah caranya. Oke, kemudian ini sekedar print sehingga hasilnya itu nanti berjarak ya, terpisah dia. Dari satu looping, satu periode looping dengan yang lainnya, ya itu ada jedanya. Nanti akan lihat pada keluaran, bisa teman-teman perhatikan. Oke. Jreng, ayo dong cepat. Nah ini dia, ya. Jadi print yang ini fungsinya adalah ya ada jeda di antara looping yang pertama dengan yang kedua. Bisa diperhatikan di sini kita punya loop luar ke 1. Ya kan, loop dalam ke 1, 2, 3. Jadi bisa teman-teman perhatikan ya, dia looping dulu yang loop pertama yang luar, yang for yang di sini gitu ya. Baru dia masuk nanti ke bagian dalam. Dia selesaikan 1 sampai 3. Benar ya, rank kita itu adalah 1,4 n kurang 1. Berarti ini 1 sampai 3. Selesai dia di sini. Lanjut dia ke loop yang kedua. Nah, lalu dia selesaikan lagi 1 sampai 3 loop yang di dalam. Kemudian loop luar kan sampai 3 ya. Nah, maka dia selesaikan loop dalam sehingga looping kita ini selesai. Nah, seperti itu proses atau prinsip kerja utama, jalannya algoritma di dalam loop bersarang. Begitu ya. Saya akan lihat contoh beberapa. Nah, ini kan teman-teman membuatnya dengan rank ya. Dengan rank nilai seperti ini. Sebagaimana kita belajar pada pemahaman yang sebelumnya gitu ya. Kita di sini bisa membuat dia menggunakan list misalnya gitu ya. Nah, itu juga bisa kita gunakan. Saya akan cobakan programnya sini misalnya ya. Saya punya A, ya. A sama dengan kalau kita buat list, berarti kita punya kurung siku seperti ini, lalu beri elemennya. Kalau saya punya integer, float, itu tidak perlu pakai kutip. Kalau string perlu pakai kutip dari elemen yang di dalam ini.
Oke, A 10, 20, 30. 30. Kalau bahasa Minangnya 3 gitu ya. Kemudian ini 100, kemudian ini 200, kemudian ini 300. Nah, itu adalah AB kita. Di sini saya boleh aja buatnya seperti ini. For misalnya gitu ya, I boleh aja, I in A gitu ya. Jadi nanti yang merupakan sequence ini itulah yang akan menjadi batas yang ada data yang akan kita looping gitu. Saya buat di sini dari nilai for J ya, in B ya. Jadi in B, jangan lupa titik 2-nya. Ya, sekali lagi dulu saya sering menyebutkan ini. Lalu dari sini kita bisa buat sini nanti print gitu ya. Dan apa yang ingin di print ya terserah yang mau buat keluaran. Misalnya di sini saya mau buat I kali J ya. Kita buat dulu keterangannya seperti ini, I kali J, kemudian sama dengan berapa gitu ya. Oke, saya kasih jeda agar lebih rapi gitu ya. Kemudian di sini ya udah kita masukkan rumusannya karena kita sudah belajar konsep aritmatikanya ya. Jadi I kemudian ini dikali J seperti ini. Lalu, nah kalau ingin keluarannya ya bisa dilihat juga nanti ya. Bisa buat print seperti yang di atas di sini ya. Mari kita coba untuk merunnya ya. Ini dia, dreng. Nah, ini ya. Nah, teman-teman lihat IJ-nya ini apa ya? Dia tidak keluar otomatis gitu pada waktu kejadian looping. Misalnya saya punya I1 langsung dia berubah. Maka lakukanlah hal ini. I ya. Kita buat kaliannya string di sini. Oke, kita tandai dia di sini gitu ya. J sama di sini. Kemudian, nah gini, lalu sama dengan ini dia akan terlihat lebih ya, informatif ya. Ini dikalikan berapa dengan berapa gitu kan, itu lebih kelihatan nantinya. Sebentar, nah ini ya. Jadi I dikali J, nah I ini akan mengikuti loop yang kita buat. Nah seperti ini ya. Nah kan 10 ya, 10 pada yang pertama. Oke, kalau teman-teman ingin melihat ini ya, bagaimana proses yang dia selesaikan satu persatu dari loop yang ada ya. Misalnya loop luar menyelesaikan satu step. Nah, gini nih. Jadi loop pertama dengan nilai 10 ya. Dari for yang nilai 10 yang pada list A ini gitu ya. Lalu diselesaikan yang B secara keseluruhan. Ini kan 100, 200, 300 gitu ya. Lalu lanjut lagi dia ke 20. Ya, selesaikan dulu yang bagian dalam semuanya. Lalu lanjut lagi dia ke nilai yang seterusnya. Yang 30 ini. Maka selesai. Dapat deh semua hasil kita seperti ini. Itu kalau kita pakai for. Nah, sekarang bagaimana kalau kita pakai while ya? Kalau kita pakai while, kalau saya ingin buat while ya, saya tutup saja ini ya. Saya ingin ambil data yang AB yang sama di atas ya. Dari nilai yang tersebut misalnya gitu ya. Saya juga bisa buat while dari data yang ada gitu. Oke, ini kita tutup aja lah dulu semuanya. Kita bikin original. Nah, untuk while I ya sama dengan kita tentu ada dulu nilai awalnya bagaimana ya, nilai batas awalnya dari while. While kan sifatnya seperti itu ya. While kalau saya buat I di sini I di sini kita buat kecil daripada C sama ya. Ini bisa terserah apa yang ingin dikeluarkan. Nah, sudah selesai di sini, maka jangan lupa I kemudian sama dengan ya, kalau buat tambah sama dengan 1 juga boleh, atau di sini dibuat I sama dengan I tambah 1 juga nggak apa-apa. Nah, ini adalah loop kita yang pertama. Sekarang kita akan meletakkan loop yang kedua di dalam ini. Ini adalah struktur wajib daripada while ya. Struktur wajib daripada while dia harus punya 3 ini. Sehingga akan keluar hasil yang diinginkan. Maka dari itu, kalau kita menginginkan while yang ada di dalam while tersebut, yang dia bersarang, bikin sarang ya. Jadi di sini kita buat indeks while berikutnya. Saya misalkan di sini adalah J, ya sama dengan 1. Apakah harus 1? Nggak harus ya. It's up to you ya, angka yang ingin mengeluarkan angka apa. Gitu ya. Saya misalkan J sama dengan di sini kecil dari 10 gitu ya. Lalu ini J udah 2 ya. Nah, dari nilai yang di sini berarti perhatikan ya, kita punya J kecil daripada 10, tentu kita punya J yang akan ada step juga ya, saya buat sama dengan 1 di sini.
Ya, ini adalah kondisi sarang kita yang kita buat. Kalau kita ingin mengeluarkan apa yang ingin kita cetak dari sarang kita ini, gitu ya, maka kita letakkanlah print di sini, ya. Print di sini. Misal saya ingin kondisinya di sini adalah penjumlahan, ya. Saya kopas aja ini ya. Mohon izin. Oke, saya kopas di sini. Nah, di sini saya ingin menjumlahkan. Jadi saya ganti aja tanda tambah di sini ditambahkan begitu. Ya, mari kita lihat hasilnya bersama-sama. Baik, ini dia hasil penjumlahannya ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Kita pendekkan aja ini agar nanti lebih kelihatan apa yang kita mau untuk pemahaman lebih baik. Ya, kita running sekarang. Nah, ini dia. Semua hasil itu kelihatan ya, hasil penjumlahan. Nah, saya suka buat di sini, kita buat print agar dia terjeda. Lalu kita bisa paham ini yang dilakukannya looping luar yang mana, looping dalam yang mana. Seperti ini ya. Jadi satu ya kita punya nilai ya satu nilai yang ada. Oke, maka kita lanjut nilai seperti ini ya. Jadi kalau di dalam kita punya kecil daripada 4, otomatis yang bagian dalam ini dia hanya mencetak nilai 1 sampai 3. Lain cerita kalau di sini kita buat kecil sama dengan 4. Ya. Maka teman-teman bisa perhatikan yang tercetak itu adalah sampai 4 ya, hasilnya seperti ini. Gitu untuk while ya. Sekarang kita akan buat yang kombinasi ya. Kita akan buat kombinasi dari while dengan for gitu. Ya, saya buat kombinasi di sini sebagai contoh. Saya ingin atur-atur keluaran ya. Nah, ini misalnya kita punya i sama dengan 1 gitu ya. Kemudian saya buat while di sini, while i kecil dari 6 misalnya gitu. Oke, oke ini kalau nggak ada indentasi dia nggak langsung. Oke, ini ya. Lalu saya ingin penjumlahan i itu cuma berapa ya? 1 aja ya. Jadi tambah sama dengan 1. Kalau teman-teman bingungnya seperti ini bisa buat cara seperti biasa, yaitu i sama dengan i tambah 1. Tapi kalau udah lebih advance ya, lebih banyak pengalaman dalam buat program, ya udah langsung aja buat seperti itu. Udah, ini hal wajib yang harus dipunyai dalam suatu while ya, dalam loop while. Dah, kita akan mengcombine dengan for ya. Maka for letakkanlah di dalamnya ya. Saya suka buatnya satu keluarga dulu gitu ya, baru ada satu sarang dulu baru campur dengan sarang yang lain gitu kan. Jadi for di sini kita indeks J ya, boleh nggak pakai indeks yang lain, boleh saja gitu ya. Saya cari yang praktis, yang penting kita concern dulu untuk pemahaman. Nah, di sini kita punya nilai adalah 1. Oke, kemudian i ya, kemudian 1. Nah, ini kita coba print. Kita coba print nanti hasilnya apa. Oke, print di sini apa yang mau di print? Print J aja ya. Nah, print J. Saya mau printnya ke samping. Jadi dibuat di sini N ya. Ini sudah pernah saya buat waktu pengulangan yang sebelumnya ya, seperti ini. Nah, teman-teman bisa running di sini ya. Oke, ini adalah hasil running kita ya. Nah, ini apa maksudnya? Gimana kita ingin membaca proses dalam looping ya? Saya buat dulu di sini dikit. Biar agak cakep. Gitu ya, ini. Nah, ini dia ya. Jadi kita punya di sini 1 ya. Karena apa? Karena awalnya sini kita punya J-nya mengikut dari nilai I yang ada di atas. Jadi berarti 1 dulu gitu ya. Dia keluarkan 1, berarti ini nanti 2 ya, maka dia keluarkan 1 2 gitu ya. Sampai pada kondisi itu 4 di sini. Oke, begitu ya. Sudah pada kondisi yang di sini, kita lanjut ya, kita lanjutkan. Kalau kebalikannya gimana gitu ya? Kalau seandainya kita balik gitu. Oke, ini tadi hasilnya seperti ini gitu ya. Nah, kalau teman-teman buat di sini sama nih ya, maka keluarannya jadi bisa gitu ya. Nah, ini ya. 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 begitu, karena ada step 1 di sini gitu. Nah, kalau kita ingin balik ya gitu, kita coba-coba aja dulu ya. Misalnya ini 6 logikanya gitu, I think so ya. Ini ya, kita coba dulu keluarnya J ya, keluarnya J.
Oke, ya ini kebaliknya 6 yang dicetak terlebih dahulu ya. Jadi 6, kemudian 5, 4, 3, 2, 1 dari nilai yang ada. Ya, jadi teman-teman bisa memvariasikan keluaran yang ada gitu. Baik, begitu caranya ya. Sekarang kita coba aplikasikan break dan continue di dalam ini ya. Aplikasikan break continue di dalam yang mana ya? Kita pilih aja dalam ini aja kali. Dalam ini aja. Saya mau buka yang di sini. Oke. Jadi saya punya list A dan B. Oke, hasilnya nanti adalah perkalian. Saya mau buat di sini ya. Oke, kalau kita buat break continue tentu ada dulu conditional yang harus dipenuhi. Saya maunya di sini adalah if ya. Jika I sama dengan J. Oke, jika I sama dengan J, apa yang diinginkan oleh program? Ini di bawah berarti ya. Kita buat dulu syaratnya di atas. X di sini. Ya. Kemudian di sini yang akan bikin. Oke, if-nya di sini ya. Maka dia nanti di sini akan sama kita buat mau break dulu atau continue. Saya mau break dulu gitu ya. Break dulu. Oke, kita buat di sini. Mari kita coba runningnya apa yang terjadi di sini. Kita coba running. Wait, ini harusnya begini kan ya. Cek hasilnya. Oke, hasilnya gimana? Nah, semuanya di sini di print. Ya, breaknya nggak berfungsi karena datanya tidak satu pun data yang sama gitu ya. Kita buat sama nih sekarang yang 10. Mari kita lihat apa yang terjadi kalau dia break. Oke, ini dia ya. Jadi dia break yang 10 itu nggak ada dicetak ya. Yang pada data ini sama elemen pertamanya sama antara list A dengan list B gitu ya. Jadi keluarnya seperti ini. Kalau teman-teman mau continue di sini apa yang terjadi? Oke, ini ya. Nah, kalau kita ingin continue, maka yang dilihat di sini ya. Ini adalah 10 dengan 10 itu di skip ya. Dia di skip dan kemudian data yang lain itu dicetak keluarannya. Ya, cukup bisa dilihat ya bagaimana aplikasi daripada break dan continue pada loop bersarang seperti ini. Gitu ya. Jadi tergantung keluaran seperti apa yang diinginkan. Apakah teman-teman ingin membuat format keluaran seperti yang tadi gitu ya. Bisa diatur. Kalau seandainya saya tutup yang ini ya, ini udah ya untuk loop bersarang dengan break dan continue. Seperti itu aplikasiannya. Jadi data yang mana yang menjadi syarat, tadi kan I sama dengan J. Jangan lupa buat sama dengan itu 2 kali kalau kita bermain dengan kondisi if gitu ya. Lalu kalau dia sama bisa diperhatikan. Pada saat kita buat break itu sama sekali nggak ada dicetak ya. Sedangkan pada continue tepat pada data yang sama itu, pada elemen yang sama dia itu dilanjutkan. Ini yang contoh continue tadi ya. Kemudian ini adalah contoh yang break gitu. Dan kalau teman-teman ingin mengeluarkan hasil yang seperti tadi, saya tutup dulu di sini. Oke, saya coba running hasil yang ini misalnya ya. Kalau yang tadi keluarnya ini seperti apa nih? Seperti apa? Nah, seperti ini keluarnya. Kita nggak mau segi-segitiga sekarang, kita mau hasil yang jelas gitu ya. Jadi bisa buat seperti ini, ya 1, 2, 3 ya. Kalau mau nilai bagaimana yang diingin keluarkan pada program kita itu bisa disesuaikan saja. Atau di sini kita ingin mengeluarkan hasil kuadratnya ya. Berarti bisa buat Y dikali dengan Y gitu kan, Y dikali Y sehingga kita keluar dari hasil kuadratnya di bawah ini gitu. Atau kita ingin banyak ya variasi yang mungkin ada pada loop bersarang. Sebagai konsep dasar inilah tentang loop bersarang dan bagaimana kerja loop bersarang tadi. Dia akan merunning di luar dulu, selesaikan yang di dalam, baru balik lagi keluar, dalam lagi diselesaikan sampai yang loop luar itu selesai semuanya. Oke, demikian untuk video ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa komennya ya untuk kebaikan ataupun ada hal-hal yang diinginkan dalam pembelajaran Python ya, pemrograman Python untuk pemula.
Saya akhiri ya, semoga ini bermanfaat karena hal tersebutlah yang terpenting dari video yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.